Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semua kamera dinyalakan. Sudah. Pun. Lilin, Eva, Sinta, Ilham, Tias, Aulia. Belum nyala. Mau dinyalakan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu, memohon petunjuk pada Tuhan. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita lancar, kita dapat mencapai tujuan, dan kalian mendapat ilmu yang nanti kelak akan bermanfaat untuk kalian semua di hari depan. Silakan duduk dengan sikap yang bagus di tempat masing-masing. Kita akan berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih anak-anak. Anak-anak, hari ini kembali kita belajar melalui sesi Zoom meeting untuk mengawali tugas-tugas kalian hari ini. Pak Guru sudah menyiapkan beberapa tugas yang harus kalian selesaikan, yang nanti diharapkan dapat kalian selesaikan dengan baik. Oke, sambil menunggu, masih ada beberapa teman kalian yang belum masuk, kemungkinan masih menunggu sinyal bagus. Kita cek dulu materi yang akan kita pelajari hari ini dan tujuan-tujuan yang akan kita capai. Oke, kalian bisa saksikan. Hari ini nanti kita akan belajar yang pertama adalah mengenai keberagaman. Nah, dalam tema ini, tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ke-6 ini, kita akan belajar tentang keberagaman jenis makanan, pakaian adat, dan lain-lain, informasi daerah yang lain. Nah, kemudian nanti kalian diharapkan di akhir pembelajaran bisa menjelaskan keberagaman jenis makanan, pakaian adat, dan informasi daerah yang lain. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian telah mencapai kompetensi itu adalah kalian bisa menuliskan dua daerah saja dengan makanan khas dan pakaian adatnya. Kalian menyebutkan dua daerah saja. Itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua, masih tentang pecahan sederhana. Nah, nanti kita akan belajar mengenai pecahan sederhana, masih melanjutkan yang kemarin. Nah, di akhir pembelajaran nanti diharapkan kalian bisa menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari kalian yang berkaitan dengan pecahan sederhana. Kemudian berikutnya, kalian bisa menuliskan dan menjelaskan kata-kata atau kosakata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, nanti kita akan belajar itu. Kalian nanti diharapkan bisa menemukan kosakata yang berhubungan dengan cuaca, sekaligus harus bisa menjelaskan apa maksud dari kata itu. Nah, nanti kalian bisa mencari arti kata itu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kalian belajar di rumah, maka kalian
paling enak menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online atau KBBI Online seperti yang kemarin sudah pernah kita gunakan. Ada yang masih belum bisa menggunakan itu KBBI Online? Ada tidak? Kemarin sudah nyoba ya, nanti Pak Guru kasih petunjuk lagi. Oke, kemudian yang keempat, nanti kita akan belajar menuliskan cerita pengalaman saat terjadi hujan. Nah, jadi nanti setelah selesai pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menuliskan cerita pengalaman saat terjadi hujan. Mungkin kalian punya pengalaman khusus saat terjadi hujan. Misalnya kalian saat pulang bermain kehujanan, atau saat terjadi hujan ada petir besar kemudian kalian takut, atau mungkin kalian lupa menjemur pakaian pas waktu hujan tidak kalian angkat. Pasti masing-masing punya pengalaman unik saat terjadi hujan. Pernah punya pengalaman unik. Nah, itu nanti diharapkan kalian bisa menceritakan itu dengan kalimat yang baku, yang padu, dan kalimat yang baik dan benar. Itu kira-kira yang akan kita pelajari hari ini dan yang harus kalian capai hari ini. Tujuan yang harus kalian capai hari ini. Oke, supaya menghemat waktu, langsung kita lihat saja bukunya. Kalian bisa memperhatikan layar atau membuka buku paket kalian. Di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Jadi pembelajaran yang terakhir dalam subtema ini. Itu ada di halaman 39. Ada di halaman 39. Oke. Kita baca ya, kita baca, kalian juga menyimak, boleh menyimak di buku, boleh menyimak di layar. Hari Sabtu yang cerah. Siti dan kawan-kawan mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Nah, ini masih melanjutkan yang kemarin. Kemarin di pembelajaran 5, anak-anak itu baru melakukan persiapan untuk melakukan festival. Nah, hari Sabtu itu sudah tiba waktunya untuk dilaksanakan. Nah, ini memakai pakaian adat Bali. Udin dengan pakaian Betawi. Kemudian Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Nah, jadi anak-anak itu pakai pakaian daerah masing-masing sesuai dengan asal daerah mereka. Tetapi kalau di kita semua dari Yogyakarta, maka pakaian yang dipakai ya pakaian adat Jogja semua. Terus, festival makin semarak. Nah, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan, jadi mereka mengundang orang tua dan guru waktu melakukan festival makanan daerah itu. Nah, Lani bertugas menyambut para undangan. Nah, biasanya menyambut para undangan itu berada di depan pintu, terus mengatakan selamat pagi, selamat datang, terima kasih kedatangannya, misalnya seperti itu. Terus Lani selalu tersenyum ramah, jadi seorang penerima tamu itu harus murah senyum, harus banyak senyum. Kita lanjut itu gambar suasana saat festival makanan daerah. Nah, suasananya seperti gambar itu. Asik ya kalau kita bisa bikin seperti itu ya. Oke. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Iya, karena bisa icip-icip. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Nah, kamu juga dapat mencari informasi
informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Nah, kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stand-stand pameran. Nah, di sini sebetulnya di buku ini yang diminta adalah setelah kita saat kita mengadakan festival makanan daerah itu, masing-masing stand yang berasal dari daerah-daerah, gambaran seperti itu menyediakan makanan khas daerah itu, kemudian yang menunggui makanannya itu juga menggunakan pakaian daerah itu, dan memberikan informasi, misalnya makanan ini namanya ini dibuat dari ini, cara membuatnya seperti ini. Nah, terus informasi daerah itu misalnya ada kebudayaan atau kesenian daerah yang khusus misalnya. Oh, saya dari Jawa Timur, saya dari Ponorogo misalnya. Di tempat saya ada kesenian daerah namanya Reog Ponorogo misalnya. Itu. Kemudian dekorasinya juga dibuat bagus sebagus mungkin. Dekorasi di masing-masing stand itu. Ini kalau betul-betul diadakan, kita belajar, kemudian diadakan, ini akan asik. Akan rame. Nah, kemudian tugasnya tadi, untuk menyelesaikan ini, Pak Guru ganti dengan tugas yang tadi, kalian menyebutkan 2 daerah masing-masing, beserta dengan makanan daerah dan pakaian adatnya. Pakaian adat daerah itu. Nah, kalian bisa mencarinya di internet. Kalian bisa cari di Google misalnya. Atau di YouTube ada banyak itu. Nah, nanti kalian catat, setelah kalian cari, kalian catat, kemudian kalian tuliskan di kolom komentar. Di kolom komentar tugas itu. Usahakan masing-masing anak berbeda, jangan sama. Kalau sudah ada yang nulis daerah istimewa Yogyakarta, ya yang lain jangan nulis daerah istimewa Yogyakarta. Cari daerah yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian tahu banyak. Nah, kalian kenal banyak daerah, lebih banyak daerah. Kalian mengenal informasi tentang banyak daerah. Tujuannya itu. Kalau semua hanya menyebutkan beberapa daerah yang sama, nah percuma kalian tidak kenal daerah lain. Ada yang menyebutkan Papua, nanti Papua Barat. Ada yang menyebutkan misalnya Aceh, misalnya. Atau mungkin ada yang menyebutkan daerah Sumatera Utara di Tapanuli sana, Batak itu juga kaya budaya daerah. Terus misalnya ada yang menyebutkan Maluku, ada yang menyebutkan Sulawesi, ada banyak Sulawesi. Sulawesi itu ada beberapa provinsi. Terus Kalimantan itu terkenal dengan budaya Dayaknya. Kemudian Jawa Barat dengan budaya Sundanya. Kemudian Banten dengan budaya Baduinya. Kemudian misalnya Madura dengan budaya Maduranya, ada banyak makanan daerah, ada pakaian adat di sana, ada kesenian di sana. Kemudian misalnya dari Pulau Bali, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, coba kalian nanti cari di internet, di Google, atau di YouTube, lebih enak. Itu nanti akan dijelaskan. Di daerah ini ada makanan khasnya ini, makanan adatnya ini, terus ada kesenian ini, itu di tiap-tiap daerah. Nanti di YouTube ada banyak, di internet, di web, itu ada banyak sekali. Nah, kalian bisa cari sampai ketemu daerah tertentu, silakan kalian cari, kemudian nanti dituliskan, dicatat dulu di buku, kemudian ditulis di jawaban tugas. Itu ya. Ya. Kita lanjutkan. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Nah, Indonesia itu
punya budaya yang beraneka ragam, beragam, punya suku bangsa yang beraneka ragam, punya makanan daerah yang beraneka ragam, punya kesenian yang beraneka ragam, punya pakaian adat yang beraneka ragam. Itu harus kita syukuri. Kenapa? Karena kita itu kaya, bangsa Indonesia itu kaya, punya banyak sekali sesuatu yang berbeda. Jadi punya banyak sekali kasanah budaya di Indonesia. Mulai dari makanannya, mulai dari pakaiannya, mulai dari bentuk rumahnya, mulai dari kesenian daerahnya, mulai dari makanan khasnya, khas daerahnya. Itu punya banyak sekali. Nah, itu anugerah. Nah, harus kita syukuri. Di negara lain tidak sebanyak di Indonesia ini loh. Nah, di negara lain tidak sebanyak di Indonesia ini. Itu anugerah. Harus kita syukuri. Nah, selain harus kita syukuri, kita juga harus menghormati perbedaan-perbedaan itu. Kita harus menghormati orang yang berbeda agama, kita harus menghormati orang yang berbeda suku, kita harus menghormati orang yang berbeda budaya, dan sebagainya. Kita tidak boleh mencela, misalnya, orang Papua itu tidak kenal pakaian, ya cuma pakai koteka, nggak boleh. Itu memang budaya mereka seperti itu kok. Memang budaya mereka seperti itu. Orang Dayak itu tubuhnya ditato ya, bikin jelek ya enggak. Mereka memang budayanya seperti itu. Orang Dayak itu memang dekat dengan tato di tubuh. Hampir semua orang Dayak itu ada tatonya di tubuh. Kenapa? Itu budaya mereka seperti itu. Kita nggak boleh mencela. Harus kita hargai. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Karena banyak sekali perbedaan, maka kita itu kaya. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Cara menjaga persatuan dari perbedaan tadi bagaimana? Caranya adalah dengan saling menghargai perbedaan. Beda enggak masalah. Orang Papua rambutnya keriting, kita lurus enggak apa-apa. Teman kalian ada yang rambutnya keriting, kalian rambutnya lurus, ya harus kita hargai, enggak boleh dicela. Rambutnya keriting jelek, enggak perlu. Teman kita ada yang gendut, ada yang kurus, yang gendut enggak boleh ngejek yang gendut. Gendut ya, enggak boleh. Gendut juga bagus. Ya, itu juga bagus. Yang kurus juga bagus, tidak apa-apa. Itu perbedaan harus kita hargai. Oke, kita lanjutkan. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Masih ada beberapa makanan yang tersisa. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. Nah, jadi makanan yang tidak habis di festival tadi itu dibagi. Nah, di stand Sumatera adalah salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada 8 jam. Nanti kalian cari juada 8 jam itu seperti apa. Ya. Ada kok di YouTube. Ada kok di YouTube. Nanti kalian cari bahannya apa, terus cara bikinnya gimana, terus bentuknya seperti apa. Nanti kalian cari di YouTube ketemu nanti. Ada banyak. Nah, juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Juada itu kalau kita bilang kue, mereka bilang juada. Nah, Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Nah, Lani makan 3 potong juada.
tuliskan banyak juara macam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Coba kita potong dulu. Nanti kita coba di halaman lain ya. Kita potong dulu. Nanti kita coba selesaikan di halaman lain. Ini kok ada yang keluar masuk sinyalnya jelek Pak ya? Oke. Oke, sebentar. Kalian perhatikan. Tadi juadanya dipotong menjadi berapa? 14. Dipotong menjadi 18. Oke, sebentar. Juada dipotong menjadi 12 bagian. Oke, ini yang perlu kalian perhatikan. Terus, Lani makan berapa potong? 3. Lani makan 3 potong. Nah, kemudian yang ditanyakan, berapa bagian yang dimakan Lani? Nah, kita diminta menuliskan dalam bentuk pecahan. Nah, kemarin sudah Pak Guru ajarkan cara menuliskan pecahan. Coba kita ulang lagi. Di sini ya, Pak Guru bikin garis seperti ini. Ini ada garis per. Perhatikan semua, jangan main-main, jangan sambil bermain. Lihat layar kalian semua. Nah, semua bagian ini ada berapa bagian itu? 18. Dipotong menjadi 18. Itu dituliskan di bawah sebagai penyebut. Jumlah semua bagian itu dituliskan di bawah sebagai penyebut. Nah, yang ditulis di atas sebagai pembilang yang mana? Ini yang dimakan Lani, ada 3 potong. Ini pembilang. Jadi kuncinya cara menuliskan pecahan, semua bagian ini, saya warnai beda ya. Semua bagian ini kita tuliskan di bawah. Nah, baru yang bagian tertentu ini ada tulis di atas. Ini ada tulis di atas. Jadi berapa bagian yang dimakan Lani? 3. Pecahannya 3 per 8. 18. Jadi bagian yang dimakan Lani adalah 3 per 18. Sampai ini ada yang bingung tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, saya hapus ya. Ya. Nah, saya hapus. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat lagi bukunya. Yang kedua, Siti membawa brem. Siti membawa brem dari Jawa. Oke,
pasangan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Jadi kalian diminta memasangkan. Kita potong dulu. Nanti kita kerjakan di halaman lain. Oke, kita kerjakan di halaman lain. Oh, terlalu besar ya. Pak Guru kecilkan dulu. Biar kelihatan. Guru kecilkan dulu biar kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Nah, kita diminta memasangkan yang Kelihatan, Pak Guru. pecahan berapa? Yang B. Nggak kelihatan. Coba Pak Guru tanya dulu. Untuk memasangkan ini apakah ada yang bingung? Kalian amati dulu gambarnya. Kalian amati dulu gambarnya. Pak Guru tanya, apakah ada yang belum bisa memasangkan itu? Yang belum bisa silakan mengatakan, Pak Guru saya bingung. Ada yang bingung? Tidak. Tidak. Oke, kita pasangkan ya. Nomor yang ini, yang A kecil ini, yang A itu pecahannya berapa itu? 2/3. 2/3 kita jodohkan. Oke. Terus yang gambar B itu pecahan berapa? 2/5. Berapa? Oke, bagian seluruhnya ada 5, yang dihasil 3. Berarti ini pecahan 3/5. Ada yang berisik ya? Itu HP siapa ya? Uzan, Pak. Kalau begini baru masuk. Terus nomor C itu pecahan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6. Penyebutnya 6 itu. Berarti 2/6. 2/6. Oke, 2/6. Terus yang nomor D pecahan berapa itu? 4/6. 4/6. Oke. Ada yang masih bingung? Kagak. Tidak. Kagak, kata Mas Anan. Oke, mau di screenshot tidak? Tidak. Tidak? Oke, kalau tidak berarti kalian sudah jelas. Oke, kalau tidak Pak Guru hapus ya. Pak Guru hapus. Sekarang kita lihat lagi bukunya. Kita lihat lagi bukunya. Masih adakah soalnya? Kita lihat lagi. Oh, ternyata masih ada. Nah, ini dari stan Betawi tersisa dodol. Nah, jadi dari Betawi itu daerah mana yang budaya Betawi? Hah? Jakarta. Betul. Betawi itu dari Jakarta. Jadi daerahnya DKI Jakarta. Ada budaya Betawi, makanan khasnya ada dodol. Nah, nanti pakaian adatnya apa kalian cari? Pakaian adat Betawi. Nah, ini coba kita potong ya. Kita potong dulu ya. Oke, kita potong dulu.